kembali di channel Oliver MV. Apa kabar kalian semua? Aku harap siapapun, kapanpun, dan dimanapun kalian berada dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini, seperti biasa, rutinitas Bang. rutinitasku hari ini dan hari sebelumnya, ngantar ayang magang pagi-pagi buta. Ya kita nikmatin aja lah ya. Ya tapi enak sih, riding subuh-subuh kayak gini tuh, wah riding yang paling enak sih. Karena kenapa? Karena pertama nih, jalan sepi ya. Kalau riding subuh itu jalan sepinya minta ampun. Terus yang kedua, kalau kita riding subuh-subuh kayak gini, tenaga motor kita tuh jauh lebih lebih ada gitu dibanding kita riding siang gitu atau malam. Karena mungkin ini ya dingin juga, jadi udaranya benar-benar seger, benar-benar fresh. Jadinya tenaga motor kita, pembakaran di motor kita jauh lebih bagus gitu. Mungkin kayak gitu. Oke, mungkin pada video kali ini aku ingin membagikan bukan pengalaman sih, lebih tepatnya sharing kepada teman-teman terkait minyak rem nih. Nah, selain oli dan air lainnya, air radiator, nah ada juga cairan yang ini vital sih, ini penting banget yang ada di motor kita, yaitu minyak rem nih. Nah, pada video kali ini aku akan membagikan jenis-jenis minyak rem yang sering dan relatif banyak digunakan untuk motor-motor harian ya. Yang nggak hanya motor harian sih, untuk motor balap juga bakal ku share pada video kali. Oke, untuk jenis yang pertama yang ingin aku bagiin ke teman-teman, kita ini dulu nih, kita sesuaikan dulu. Minyak rem itu kan ada namanya DOT. DOT itu kayak pengelompokan untuk beberapa jenis minyak rem. Nah, pengelompokan ini ada tujuannya. Tujuan yang pertama pengelompokan DOT ini, yaitu tujuannya untuk memberitahukan kita kalau untuk spesifikasi minyak remnya itu seberapa nih. Misalkan aku ambil contoh deh, untuk contoh yang pertama ya, DOT3. Nah, DOT3 ini dia lebih diperuntukkan untuk motor-motor harian, terutama motor-motor yang kapasitas mesinnya itu kecil-kecil nih teman-teman. Kayak misalkan motor bebek atau motor matic gitu yang kecil-kecil. Nah, kenapa DOT3 ini banyak digunain untuk motor-motor harian yang kapasitas mesinnya itu kecil? Karena yang pertama nih, karena dia titik didih minyak rem ini itu yang paling rendah di 205 derajat Celcius. Terus kemampuan minyak rem, jadi minyak rem itu punya sifat untuk menyerap kelembapan. Nah, untuk DOT3 ini kemampuan dia untuk menyerap kelembapan itu masih bisa dikatakan kurang bagus. Nah, ini tujuannya supaya untuk skala penggantian minyak rem ini nggak terlalu sering nih teman-teman. Terus biasanya sih kalau DOT3 gitu ya setahun lebih gitu bisa nih untuk penggantian minyak remnya ya. Terus kita masuk lagi ke DOT4 nih teman-teman, yang bisa dikatakan ya juga termasuk minyak rem yang sering banget digunakan untuk harian sih. Nah, untuk kelompok DOT4 ini, minyak rem DOT4 ini dia titik didihnya jauh lebih tinggi. Nggak jauh sih, dikit banget, selisih cuma 15 derajat. Jadi titik didih untuk minyak rem DOT4 ini ada di 230 derajat, dan sering banget aku lihat dipakai di motor-motor harian, terutama motor-motor dengan cc 150 ke atas. Itu sering banget aku lihat pakai DOT4 ini. Nah, karena kenapa sering banget dan rekomen banget untuk harian, karena kemampuan penyerapannya juga ini sih, juga nggak terlalu bagus. Jadinya dia bisa dipakai lumayan lama, karena
dia nyerap udara itu, nyerap kelembaban itu nggak terlalu bagus ya, jadinya ya bisa dipakai lebih lama ya. Tapi walaupun daya tahannya lumayan lama ya, lumayan lama, tapi untuk DOT4 ini tidak terlalu lama, tidak selama DOT3 teman-teman. Jadi rekomendasi dari beberapa orang bengkel yang kutanya, untuk DOT4 ini saran untuk rekomendasi pergantian minyak remnya itu ada di 1 tahunan. 1 tahunan udah ganti aja, karena kalau misalnya kita ganti feeling pengeremannya nggak seenak pas awal-awal sih, paling lebih ke arah sana untuk DOT4 nih. Terus kita lanjut ke minyak rem DOT 5.1. Nah ini yang bisa dipakai untuk harian, ini bisa banget untuk dipakai untuk harian, tapi lebih sering dipakai untuk kebutuhan balap nih teman-teman. Jadi motor-motor spek balap sering banget nih pakai minyak rem ini. Oke, kita lanjut untuk tadi minyak rem dengan DOT 5.1 ya. Nah untuk titik didihnya ini ada di angka 270 derajat nih teman-teman. Nah lumayan tinggi banget. Nah kenapa sering dipakai di dunia balap? Ya mungkin salah satunya karena titik didihnya yang lumayan tinggi. Cuman kekurangan minyak rem ya dengan DOT 5.1, karena DOT-nya yang cukup tinggi 5.1, jadi kemampuan penyerapannya juga semakin bagus nih teman-teman. Nah karena penyerapannya lumayan bagus, alhasilnya durability atau tingkat keawetan minyak rem ini jadinya menurun. Jadi bisa dikatakan 6 bulan sekali lah, 6 bulan sekali minyak rem ini harus diganti sih, lebih ke arah sana. Tapi ya karena dia titik didihnya tinggi, jadinya ya bagus banget nih untuk pemakaian balap. Tapi bisa kok sebenarnya minyak rem ini dipakai buat harian. Nah kalau misalnya ada pertanyaan nih, lah ngapain mas beli minyak rem dengan DOT 5.1? Toh juga harganya jauh lebih mahal dibanding DOT3 dan DOT4 ya. Ya sebenarnya jawabannya iya, benar. Tapi ya tergantung kebutuhan teman-teman sendiri. Kalau misalkan kalian kebutuhannya untuk harian dengan misalkan cc motor kalian, atau motor kalian misalnya Beat dah gitu ya, DOT3 cukup, DOT3 4 cukup, toh juga harganya mirip-mirip kan ya, nggak beda jauh juga. Nah sebenarnya balik lagi ke kegunaannya, kalian pakai minyak rem itu atau motor itu untuk balap atau untuk harian nih. Nah kalau misalkan untuk balapan ya, speed tinggi nih, misalkan balapan dah, misalkan harian tapi speed kalian tinggi nih, kayak gimana ya. Ya aku contohin aja nih ya, aku habis ini bakalan speeding dikit. Kita tarik dulu. Nah ini. Nah kalau speednya setinggi ini, ya ini nggak terlalu tinggi sih. Tapi kalau saat speednya tinggi dan kalian ngerem, itu udah otomatis minyak rem itu bakalan panas teman-teman, karena ya pergesekan antara kampas rem dan kaliper itu menghasilkan panas. Oke, kita coba lagi ya. Aku kan hard braking nih, lumayan hard braking. Nah itu pasti minyak remku tuh panas banget tuh, karena aku hard braking ya, lumayan hard braking tadi. Nah oke, kita lanjut. Nah karena tadi aku sedikit hard braking ya, dengan speed yang lumayan tinggi, misalkan di speed 140 atau 150 kita hard braking, itu minyak rem kita bakalan panas, bakalan mendidih. Nah bisa
misalkan nih anggap aja kalian pakai minyak rem DOT3 dengan titik-titiknya kan 205 derajat ya, terus kalian hard braking kayak itu tadi. Nah terus minyak remnya itu panasnya itu melebihi titik-titiknya. Nah apa yang bakalan terjadi? Nah yang terjadi bakalan performa minyak rem bakalan menurun drastis, dan jadinya nanti bakalan kayak ngeblong gitu. Jadinya ya dia bisa dikompresi dan ya udah nggak bakalan bekerja sebagaimana mestinya minyak rem gitu, dan itu bakalan bahaya banget. Nah makanya untuk minyak rem DOT 5.1 sangat aku rekomendasikan untuk kebutuhan balap atau harian tapi ya lumayan speed tinggi gitu, atau touring. Aku sangat merekomendasikan minyak rem DOT 5.1 sih. Terus kita masuk ke minyak rem DOT 5 nih teman-teman. Nah ini yang agak sedikit unik nih untuk minyak rem DOT 5. Karena kenapa? Karena dia basic minyak rem DOT 5 itu dari silikon nih. Beda sama minyak rem lain yang basicnya itu dia oil. Nah karena minyak rem dengan DOT 5 ini basicnya silikon, jadi dia punya sifat yang tidak mudah menyerap kelembaban. Jadi dia kayak ya mirip-mirip DOT 3, tapi titik-titiknya ini dia di 260 derajat. Jadi titik-titiknya lumayan tinggi, sehingga kemampuan pengeremannya jauh lebih bagus nih. Dan biasanya jarang banget sih DOT 5 dipakai di kendaraan harian. Biasanya kendaraan-kendaraan militer nih yang pakai DOT 5. Oke, mungkin untuk video kali ini terkait minyak rem, untuk jenisnya gimana, terus kegunaannya gimana, sudah aku sampaikan tadi, dan aku cukupkan mungkin sampai sini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share juga ke temennya, pacarnya, selingkuhannya, orang tuanya, atau siapapun lah yang membutuhkan video-video dari channelku. Silahkan di share. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, and ciao.